Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 1 tahun 2023 ini turun 30% lebih, dan saat ini secara tren juga sudah mulai bergerak downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham LPPF. Saham LPPF bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih lanjut turun 0,74% ke harga 4030. Jadi saat ini bisa kita lihat sebelumnya saham LPPF mulai bangkit dari downtrendnya setelah berhasil break garis EMA 50 150. Setelah sempat naik mengetas 5300. Memang ini merupakan resisten kuat karena sebelumnya juga mengetas 5300, LPPF kembali turun. Ini juga sama, pada saat mengetas 5300 gagal break, sempat turun ke garis EMA 150, berhasil rebound, tapi belum sempat naik kembali ke 5300, LPPF sudah mulai melemah. Dan bisa kita lihat pada tanggal 10 April terkena dividend trap. Dan setelah pembagian dividen atau setelah ex-date dividen, LPPF langsung turun di bawah garis EMA 150. Sehingga secara tren LPPF saat ini tren sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan saat ini memang terlihat LPPF berada di sekitar support 4000 yang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Karena sebelumnya juga sempat turun mengatas harga 4000, LPPF masih bisa rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi saat ini bisa kita lihat kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih LPPF masih turun 30% di kuartal 1 tahun 2023. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari Selasa kemarin masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat masih terus distribusi satu minggu terakhir. Jadi untuk LPPF secara teknikal sudah mulai downtrend, bandarmologi masih ada distribusi, dan secara laporan keuangan kuartal 1 pun masih kurang oke. Jadi untuk yang mempunyai saham LPPF menurut saya harus lebih hati-hati lagi apabila ternyata minggu ini LPPF malah lanjut turun menembus support 4000. Apabila support ini terlewati, LPPF saya lihat masih berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 3700. Dan yang untuk yang pingin entry, saat ini menurut saya secara teknikal belum layak untuk entry. Apabila mau spekulatif buy, bisa tunggu atau pantau di sekitar 4000. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Dengan target jangka pendek menurut saya untuk take profit di sekitar 4200. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit walaupun ternyata berhasil rebound. Tapi pada saat mengetes 4200 ternyata LPPF mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat, secara tren ini masih sangat downtrend walaupun ada potensi rebound. Bisa saja itu hanya tactical rebound sementara. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Medco yang bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan berada di sekitar garis EMA 50 150. Jadi secara tren ini masih sideways, masih kuat berada support EMA 150 di sekitar 1025, tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar 1055. Dan hari Selasa kemarin masih naik 1% lebih ke harga 1055. Jadi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, masih hati-hati karena secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali bergerak downtrend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Medco bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing 2 minggu terakhir bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi Medco masih bisa dipantau karena secara teknikal masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 150. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati setelah berhasil break dengan target jangka pendek di harga 1100 sampai 1150 untuk target take profit jangka pendek. Tapi apabila ternyata gagal break garis EMA 50 minggu ini, menurut saya wait and see dulu untuk lebih amannya. Teman-teman memang masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1025 untuk entry-nya. Tapi harus lebih hati-hati apabila entry ke garis EMA 150 karena jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat. Apabila berhasil rebound tapi beberapa kali mengatas garis EMA 50 masih gagal break, Medco saya lihat masih ada potensi untuk turun ke bawah garis EMA 150 dan kembali mengetes support psikologisnya di harga 1000.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham Doit yang bisa kita lihat cara tren saat ini masih sideways tapi berada di antara garis EMA 50 150. Jadi secara tren sudah mulai membaik karena sebelumnya Doit bisa kita lihat trennya masih downtrend. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini mulai mencoba bangkit dan saat ini sudah berhasil naik dari garis EMA 50. Tapi 2 kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 324, Doit memang masih belum berhasil break. Dan hari Selasa kemarin masih naik 1% lebih ke 316. Sedangkan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 304. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Doit saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 150 sampai harga 330. Tapi selama masih gagal break garis EMA 150, Doit juga trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 50 sampai harga 300. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 300, bisa swing trade dengan cara take profit apabila masih gagal break garis EMA 150 atau bisa hold terus selama harga 300 tidak terlewati. Karena menurut saya selama masih kuat di atas 300 minimal Doit masih akan sideways sehingga secara tren jangka menengah Doit menurut saya masih bisa di hold. Karena kedepannya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 atau malah uptrend kembali. Selanjutnya Pegas bisa kita lihat 2 minggu terakhir juga trennya masih bergerak sideways. Setelah sebelumnya sama masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk Pegas setelah menyentuh sekitar 1350 Pegas mulai sideways. Tapi beberapa kali mengetes harga 1420 Pegas memang masih gagal break. Dan hari Selasa kemarin naik tepat di resisten 1420 atau naik 1% lebih. Tapi masih belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break resisten ini maka Pegas berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 50 di sekitar 1470 sampai 1450. Jadi masih ada potensi menuju range harga ini apabila terkonfirmasi break garis resisten 1420. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat malah melakukan distribusi pada kenaikan 1% lebih ini. Dan beberapa minggu terakhir ini bisa kita lihat sebenarnya asing juga masih terus distribusi saham Pegas. Jadi untuk Pegas kita harus ingat secara teknikal ini juga belum bagus trennya walaupun beberapa minggu terakhir ini masih sideways. Tapi tren jangka menengah Pegas masih bergerak downtrend. Dan kenaikan hari Selasa kemarin juga terlihat malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1350-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Pegas minggu ini terkonfirmasi gagal break resisten di 1420. Karena apabila gagal break, Pegas berpotensi kembali turun mengetes 1350 ini. Dan secara tren ingat apabila ternyata support ini dites dan terlewati, Pegas masih berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya sekitar 1300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.